sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurentin Stefani dari Prodi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum ilmu bahan pangan mengenai ikan, udang, daging sapi, dan daging ayam. Sebelum kita mulai praktikum ini, jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Di sini ada daging sapi, daging ayam, udang, ikan kembung, timbangan dan piring. Pengamatan fisik pada ikan kembung. Kulit pada ikan kembung ini tidak terkelupas, matanya jernih, warna insangnya merah, aromanya amis khas ikan, serta tekstur dagingnya padat. Berikutnya, untuk mencari berat yang dapat dimakan, kita timbang dulu ya ikan kembungnya. Berat kotor ikan kembung yaitu 126 gram. Ini dia ikan kembung yang sudah difilet, dan sekarang kita akan mencari berat bersihnya ya. Berat bersih ikan kembung yaitu 62 gram. Selanjutnya, kita akan merebus filet ikan kembung tersebut. Pertama, siapkan panci berisi air lalu panaskan. Setelah air mendidih, kita masukkan filet ikan kembung tersebut dan tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita tiriskan dan kita timbang kembali. Ternyata, berat ikan kembung setelah direbus menjadi 50 gram. Jadi, perbedaan berat bersih ikan kembung sebelum dan sesudah direbus yaitu 12 gram. Pengamatan fisik pada ikan kembung yang telah direbus. Tekstur dagingnya masih padat, dagingnya berwarna putih, rasanya khas ikan, dan aromanya masih cukup amis. Pengamatan fisik pada udang. Kulitnya tidak berwarna merah, kulit pada udang masih segar dan keras, kepala udangnya juga masih melekat kuat pada tubuh udang, aromanya amis khas udang dan tidak berbau busuk. Berikutnya, untuk mencari berat yang dapat dimakan, kita timbang udangnya terlebih dahulu ya. Berat kotor udang yaitu 15 gram. Ini dia udang yang sudah dibersihkan dari kepala dan kulitnya. Sekarang kita akan mencari berat bersihnya ya. Berat bersih udang yaitu 8 gram. Selanjutnya, kita akan merebus udang tersebut. Masukkan udang pada panci yang berisi air yang sudah dipanaskan, kemudian tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita tiriskan dan kita timbang kembali. Ternyata, berat udang setelah direbus menjadi 7 gram. Perbedaan berat bersih udang sebelum dan sesudah direbus yaitu 1 gram. Pengamatan fisik pada udang yang telah direbus. Tekstur dagingnya empuk, dagingnya berwarna orange, aromanya sedikit amis khas udang, dan rasanya manis khas udang. Pengamatan fisik pada daging sapi. Daging sapi yang saya gunakan adalah bagian paha depan, di mana dagingnya berwarna merah segar, teksturnya kenyal dan padat, serta aromanya khas daging sapi. Karena daging sapinya sudah bersih dan tidak ada tulang, maka sekarang kita akan menimbang berat bersih daging sapi tersebut. Berat bersih daging sapi yaitu 54 gram. Selanjutnya, kita akan merebus daging sapi tersebut.
Masukkan daging sapi pada panci yang berisi air yang sudah dipanaskan, kemudian tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita tiriskan dan kita timbang kembali. Ternyata berat daging sapi yang telah direbus menjadi 35 gram. Perbedaan berat bersih daging sapi sebelum dan sesudah direbus yaitu 19 gram. Pengamatan fisik pada daging sapi yang telah direbus. Tekstur dagingnya keras dan padat, dagingnya berwarna coklat, aromanya khas daging sapi dan rasanya gurih. Pengamatan fisik pada daging ayam. Daging ayam yang saya gunakan adalah daging ayam broiler bagian paha bawah, di mana dagingnya berwarna putih kemerahan, teksturnya kenyal, tidak memar, dan beraroma khas daging ayam. Berikutnya, untuk mencari berat yang dapat dimakan, kita timbang dulu ya daging ayamnya. Berat kotor dari daging ayam yaitu 60 gram. Ini dia daging ayam yang sudah difilet, dan sekarang kita akan mencari berat bersihnya. Berat bersih daging ayam yaitu 26 gram. Selanjutnya, kita akan merebus filet daging ayam. Setelah air pada panci mendidih, kita masukkan filet daging ayamnya dan tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita tiriskan dan kita timbang kembali. Ternyata berat setelah direbus menjadi 17 gram. Perbedaan berat bersih daging ayam sebelum dan sesudah direbus yaitu 9 gram. Pengamatan fisik pada daging ayam yang telah direbus. Tekstur daging ayamnya empuk, dagingnya berwarna putih, rasanya gurih dan beraroma khas ayam. Pembahasan. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat karena relatif mudah didapat dan harganya yang terjangkau. Banyak jenis ikan yang dikembangkan di Indonesia meliputi perikanan air tawar, air asin atau laut, dan air payau atau tambak menurut Mareta tahun 2011. Menurut Burhanuddin tahun 1984, ikan kembung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bertubuh ramping memanjang, memipih dan agak tinggi. Yang kedua, ditutupi oleh sisik yang berukuran kecil dan tidak mudah lepas. Yang ketiga, sisi dorsal gelap, biru kehijauan hingga kecoklatan dengan 1-2 deret bintik gelap membujur di dekat pangkal sirip punggung. Keempat, mempunyai saringan insang panjang dan banyak. Karakteristik produk ikan segar menurut Afrianto dan Liviawati tahun 1989 yaitu warna kulit terang dan jernih, kulit masih kuat membungkus tubuh, tidak mudah sobek, warna-warna khusus yang ada masih terlihat jelas. Kemudian, sisik menempel kuat pada tubuh sehingga sulit dilepas, mata tampak terang, jernih, menonjol dan cembung, insang berwarna merah sampai merah tua, terang dan lamela insang terpisah, warna daging masih baik, tidak pucat, kenyal, tidak lunak, badan kaku, bentuk sisik rapi dan rapat. Ikan mempunyai suatu sifat penurunan mutu yang sangat cepat apabila tidak ditangani dengan baik. Adapun faktor-faktor penyebab kebusukan tersebut disebabkan adanya 3 sistem yang bekerja pada ikan tersebut, yaitu sistem enzim dari ikan itu sendiri, sistem enzim dari mikrobiologis, dan penengikan. Di antara ketiga proses tersebut, proses mikrobiologislah yang paling dominan. Pada ikan yang masih hidup, sumber-sumber bakteri tersebut terdapat pada insang, kulit, dan saluran cerna. Apabila ikan tersebut mati, terjadi pembusukan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri berkembang pesatnya terutama pada usus dan di dalam otot yang akan menyebabkan terjadinya proses pembusukan menurut Tabrani tahun 1997. Penurunan mutu ikan dapat dilihat dari berubahnya lendir menjadi pekat, bergetah dan amis, mata terbenam dan sinarnya pudar, insang dan isi perut berubah warna dengan susunan yang berantakan dan berbau busuk. Menurut Ilyas tahun 1983. Menurut Hadi Wiyoto tahun 1993, ciri-ciri ikan yang tidak segar yaitu ikan mengalami perubahan warna, daging ikan tidak elastis sehingga ketika ditekan tidak akan kembali, mata tampak kotor dan tidak jernih, terdapat lendir pada permukaan tubuh ikan, warna insang coklat gelap. Faktor yang mempengaruhi ketidaksegaran pada ikan menurut Afrianto tahun 1989 yang pertama yaitu mikrobiologis.
Kadar ikan yang cukup tinggi dan susunan jaringan yang longgar menyebabkan mikroorganisme mudah tumbuh dan berkembang. Selain itu, kesalahan pengolahan dan penanganan yang mengakibatkan luka mekanis juga akan memudahkan bakteri masuk ke dalam tubuh ikan. Yang kedua, fisis. Penyimpanan ikan pada suhu kamar akan mempercepat proses kerusakan atau pembusukan ikan. Aktivitas enzim dan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh suhu. Penyimpanan ikan dalam lemari pendingin atau pembeku mampu menghambat aktivitas mikroba atau enzim. Setiap penurunan 8 derajat Celcius menyebabkan kecepatan reaksi metabolisme berkurang menjadi kira-kira setengahnya. Selain penyimpanan pada suhu dingin, kecepatan reaksi juga dapat dihambat dengan pengawetan lain seperti penggaraman dan pengeringan. Yang ketiga, oksidasi lemak. Lemak ikan mengandung asam lemak tidak jenuh yang mudah mengalami oksidasi, menghasilkan bau tengi. Reaksi oksidasi lemak tergantung pada jenis ikan atau ukuran kadar lemak musim dan kandungan trimetilamin oksida yang terdapat pada ikan. Pembahasan udang. Menurut Purwaningsih tahun 1995, udang segar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Rupa dan warna bening, cemerlang, sambungan antar ruas kokoh, kulit melekat kuat pada daging. Aromanya segar khas udang, dagingnya bentuk daging kompak, elastis dan rasanya manis. Untuk udang yang rusak atau busuk ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Rupa dan warna, kemerahan atau kusam, sambungan antar ruas longgar, sudah mulai ditandai adanya pecak-pecak hitam. Aromanya berbau busuk dan dagingnya lunak, kadang-kadang berlendir dan rasa dagingnya alkalis. Proses penurunan mutu udang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari badan udang itu sendiri dan faktor lingkungan. Penurunan mutu ini terjadi secara autolisis, bakteriologis, dan oksidasi. Kemunduran mutu udang segar sangat berhubungan dengan komposisi kimia dan susunan tubuhnya. Sebagai produk biologis, udang termasuk dalam bahan makanan yang mudah busuk bila dibandingkan dengan ikan. Oleh karena itu, penanganan udang segar diperlukan perhatian dan perlakuan cermat menurut Purwaningsih tahun 1995. Perubahan pasca panen udang setelah mati tidak banyak berbeda dengan ikan secara enzimatis, kimiawi, dan mikrobiologis. Masalah pasca panen yang sering menimbulkan kerugian pada udang adalah timbulnya bercak hitam atau black spot. Bercak hitam ini pada umumnya timbul antara 2-4 hari setelah udang diberi es. Mula-mula bercak ini terbentuk di bagian kepala, kemudian meluas ke membran kulit, penghubung ruas-ruas tubuh hingga ke sirip ekor. Pada tahap selanjutnya, akhirnya seluruh tubuh udang menjadi hitam. Warna hitam tersebut merupakan pigmen melanin. Pigmen ini dibentuk oleh asam aminotirosin yang dikatalisis oleh enzim tirosinase. Pembahasan daging sapi. Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya, menurut Suparno tahun 2009. Daging sapi merupakan produk ternak yang merupakan sumber protein hewani. Daging sapi merupakan bahan pangan yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan dan kesehatan menurut Arifin et al. Tahun 2008. Menurut Indri Antari tahun 2009, ciri daging sapi yang segar yaitu warna merah terang dan lemaknya berwarna kekuningan, kadar airnya sedikit, bila dipencet tidak mengeluarkan air dan aromanya amis segar. Sedangkan ciri daging sapi yang tidak segar atau busuk yaitu dagingnya berwarna pucat, kadar airnya sangat banyak, bila dipencet mengeluarkan air, dan beraroma busuk. Winarno tahun 1980 menambahkan bahwa kadar air dalam daging berkisar antara 60 hingga 70%. Dan apabila bahan atau daging mempunyai kadar air tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah yaitu antara kisaran 15 hingga 50%, maka daging tersebut dapat tahan lama selama penyimpanan. Proses pembekuan juga dapat meningkatkan kerusakan protein daging sehingga daya ikat air terhadap protein daging akan semakin lemah, yang akan menyebabkan nilai daya ikat air. Hal ini juga akan terlihat pada banyaknya cairan yang keluar atau drip pada saat daging beku tersebut ditowing. Semakin tinggi cairan yang keluar dari daging menunjukkan bahwa nilai daya ikat air oleh protein daging tersebut semakin rendah. Penurunan nilai daya ikat air juga dapat meningkatkan nilai susut masak, menurut Suparno tahun 1998. Pada umumnya, faktor yang mempengaruhi kerusakan pada daging ada dua macam, yaitu pertama, faktor intrinsik, termasuk nilai nutrisi daging, keadaan air, pH, potensi oksidasi reduksi, dan ada tidaknya substansi penghalang atau penghambat. Yang kedua, faktor ekstrinsik, misalnya temperatur, kelembapan relatif,
ada tidaknya oksigen, dan bentuk atau kondisi daging menurut Vardias tahun 1992. Pembahasan daging ayam. Daging ayam merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak, serta harga yang relatif murah. Berdasarkan alasan tersebut, daging ayam lebih banyak diminati oleh masyarakat jika dibandingkan dengan daging sapi. Struktur daging ayam sama halnya seperti daging hewan lainnya, sangat kompleks dan sangat luas. Lemak pada daging ayam banyak ditemukan di bawah kulit, dan kandungan asam lemak tidak jenuhnya juga lebih besar daripada daging hewan lainnya menurut Lukman tahun 2009. Menurut Litbang Deptan tahun 2007, daging ayam segar memiliki ciri-ciri yaitu warna daging yang putih kekuningan, warna lemak yang putih kekuningan dan merata di bawah kulit, serta memiliki bau yang segar, kekenyalan yang elastis, dan tidak ada tanda-tanda memar atau tanda lain yang mencurigakan. Sedangkan daging ayam tidak segar atau busuk memiliki ciri-ciri yaitu warna daging abu-abu hingga ungu gelap, berbau busuk yang menyengat, dagingnya lembek dan lengket. Ciri-ciri ayam yang mengandung formalin yaitu berwarna putih bersih, lebih awet, tidak mudah busuk, dan agak sedikit tegang, serta lalat tidak menggerubunginya. Tidak hanya makanan segar, tetapi juga makanan olahan seperti bakso juga sering menggunakan formalin menurut Widyaningsih tahun 2006. Kehadiran bakteri patogen dalam bahan makanan ini harus dicegah. Hal ini tergantung pada daging unggas yang digunakan sebagai produk mentah, praktik-praktik hygiene selama pengolahan, waktu, dan suhu penyimpanan. Daging yang terkontaminasi bakteri berpotensi menimbulkan penyakit yang berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Kontaminasi bakteri yang terjadi pada makanan dan minuman ini dapat menyebabkan perubahan makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Salah satu bakterinya yaitu E. coli, yang dapat diuji dengan methylene blue sehingga mampu mendeteksi kualitas dari daging unggas tersebut menurut Nadifah tahun 2004.